Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah salat subuh Masjid Agung Discovery Residences yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi hari ini Allah masih memberikan kita karunia sehat dan panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan semua kewajiban-kewajiban kita. Mudah-mudahan semua kewajiban yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menambah keberkahan hidup kita, dan insyaallah nanti di akhir hayat kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah rintik-rintik hujan di luar, alhamdulillah Allah masih memberkahi langkah kita untuk sampai ke masjid ini. Shayyiban nafi'an, insyaallah hujan yang membawa manfaat, membawa berkah, membawa kedamaian, membawa kemudahan-kemudahan. Hari ini kita akan membahas soal benarkah ungkapan adab sebelum ilmu. Ini lagi rame sekarang soal adab sebelum ilmu ini ya, dengan kejadian yang rame, yang viral ya beberapa hari ini. Ungkapan ini banyak dikutip orang, banyak dibicarakan orang ya. Mari kita lihat duduk persoalan ya soal ungkapan ini. Yang beredar umum al-adab qabla al-ilm ya, al-adab qabla al-ilm ya. Adab dulu ya baru ilmu, dahulukan adab baru ilmu. Ini sebetulnya potongan dari redaksi yang agak panjang ya. Redaksi panjangnya itu adalah ta'allamil adab qabla an tata'allam al-ilm. Pelajari adab sebelum engkau mempelajari ilmu ya. Nah, kita perlu pahami dulu ini apa ini? Apakah hadis, apakah makalah ulama, atau seperti apa? Ini yang perlu kita dudukkan dulu. Yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini bukan hadis. Ini adalah makalahnya ulama, makalahnya Imam Malik bin Anas ya rahimahullah ya, bahwa nanti kita bisa temukan di Hilyatul Auliya, kitab Hilyatul Auliya karya Abu Nuaim Al-Asbihani ya, jilid 6 halaman 330 ya, yang mencantumkan apa yang disampaikan oleh Imam Malik bin Anas bahwa ta'allamil adab qabla an tata'allam al-ilm. Pelajari adab sebelum engkau belajar ilmu pengetahuan, apapun ilmu pengetahuannya. Nah, sekarang yang kita perlu pahami bagaimana duduk persoalannya sebetulnya ungkapan ini. Ya. Sementara orang menganggap lebih penting adab daripada ilmu. Ya, apakah betul demikian? Nah, ini yang kita dudukkan dalam kesempatan subuh pagi hari ini. Ya, ilmu itu penting. Untuk mengetahui adab itu juga harus tahu ilmu. Ya, nggak bisa tahu adab tanpa ilmu. Ya, selain tentu saja keteladanan. Ya. Nah, ini nanti kita akan paham bahwa maksud dari kita diminta untuk belajar adab sebelum belajar ilmu itu bukan menandakan bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu, bukan. Ilmu penting, ilmu itu juga tinggi, adab itu penting, adab itu juga tinggi, saling melengkapi satu sama lain. Orang yang punya ilmu tapi tidak punya adab ya tidak baik, orang yang punya adab tapi tidak punya ilmu ya tidak baik juga. Gitu. Nah, ada konteksnya, ada situasinya kapan adab itu penting, ada konteksnya, ada situasinya kapan ilmu itu penting. Dalam pembicaraan soal ilmu ya tentu saja ilmu yang penting, tapi dalam interaksi sosial, dalam pergaulan, adab ya itu tidak kalah pentingnya. Nah, ini yang penting yang kita dudukkan bersama supaya kita tidak salah ya menganggap bahwa adab ini yang harus kita utamakan, lalu kita tidak mengabaikan ilmu, kita tidak mau belajar dan lain seterusnya. Tidak begitu cara berpikirnya.
gitu ya. Nanti kita ketemu ayat-ayat yang menunjukkan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang-orang berilmu ya dalam tempat yang terhormat. Ya, nanti di belakang kita akan bicara ayat-ayatnya apa saja gitu ya. Termasuk nanti hadis gitu ya, hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan soal ya pentingnya ilmu itu ya banyak sekali. Para ulama bahkan naruh bab tentang ilmu itu di awal. Al-Imam Al-Ghazali misalkan di Ihya Ulumuddin itu naruh fadilatul ilm atau fadlul ilm itu ditaruh di bab pertama yang paling awal dari 4 jilid kitabnya itu gitu ya. Nah, ini yang penting kita perlu dudukkan dan kita tidak boleh salah paham soal ini ya. Nah, sekarang kita perlu dudukkan juga yang dimaksud adab itu apa. Kita kadang ketukar-tukar tuh antara adab sama akhlak. Mana adab, mana akhlak gitu ya. Kalau kita mengikuti pendapatnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah ulama penting sekali yang nanti mensyarahi, memberikan penjelasan terhadap kitab Sahih Al-Bukhari yang judul kitabnya adalah Fathul Bari. Ini kitab yang induk yang menjadi pensyarah Sahih Bukhari yang paling otoritatif ya, yang paling luar biasa, yang paling dipakai oleh para ulama. Apa itu adab kata beliau? Ini di Fathul Bari jilid 10 halaman 400. Ini apa? 14 jilid kalau tidak salah, 14 atau 16 jilid begitu ya. Ada beda-beda cetakan gitu. Ya, di jilid 10 saya ada di rumah kitabnya itu halaman 400 disebutkan apa itu al-adab? Al-adab adalah al-akhdhu bimakarimil akhlaqi. Adab adalah kita memilih untuk ya mengambil akhlak-akhlak yang terbaik. Dalam hidup kita itu kita yang ambil adalah akhlak-akhlak terbaik. Ya. Dalam berbicara kita memilih ya berbicara yang sesuai akhlak itu yang seperti apa. Dalam ya kita bertetangga akhlak yang terbaik, versi terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh orang tua kita, oleh ulama-ulama kita, oleh guru-guru kita, itu yang mana? Ya, itu adalah adab. Ya, nah ini yang penting yang kita perlu fahami bersama. Ya, ini definisi, ini penjelasan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi nanti ada pendapat-pendapat yang lain soal adab. Saya seringkali membedakan kalau adab itu sifatnya lebih personal, sementara akhlak itu komunal. Ya, maksudnya bagaimana? Kalau ngomongin soal adab yang personal, ya itu berarti tidak perlu dalam adab itu kita ya berhubungan atau terkait dengan orang lain. Kita sendirian saja sudah harus beradab. Kalau akhlak tidak. Ya, contoh misalkan adab di kamar mandi, sendirian posisinya. Adab tidur, tidak akhlak tidur, tidak adab di kamar, tidak akhlak di kamar mandi, tidak. Tapi adab yang dipakainya harus begini, harus begitu sendirian. Tapi akhlak itu komunal. Kita ketemu siapa, akhlak kita seperti apa? Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada yang sepuh, akhlak kepada anak-anak, akhlak kepada tetangga, akhlak bertemu dengan orang non-muslim, ya. Akhlak lagi ada dalam jamuan bersama orang lain, itu akhlak semua. Nah, ini komunal. Ini ya, penjelasan-penjelasan seperti ini kita bisa lihat dari dari literatur ya yang membedakan antara adab dan akhlak. Nah, tapi tadi penjelasan Ibnu Hajar begitu, tapi nanti penjelasan-penjelasan lain juga kita bisa temukan yang antara adab sama akhlak itu muradif, bersinonim. Tapi nanti ada ulama juga yang mengatakan dalam bahasa Arab itu nggak ada yang bersinonim yang sama maknanya mutlak, itu nggak ada. Maka tadi tawaran yang saya sampaikan, kita perlu paham perbedaan antara adab sama akhlak. Adab itu begini, akhlak itu begini. Adab itu personal sifatnya, akhlak itu personal. Meskipun tadi penjelasan-penjelasan lain ya cukup beragam. Tapi kembali ke apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar soal al-adabu al-akhdhu bimakarimil akhlak, berarti dalam
bagaimana kita hidup sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, ya, pilihan-pilihan kita untuk ya mengambil ya akhlak-akhlak terbaik pada versi interaksi sosial kita, itulah yang menandakan kita beradab atau tidak. Nah ini penting. Jadi kalau tadi Imam Malik bin Anas mengatakan ya pelajari adab ya sebelum belajar ilmu, itu pengertiannya kita memilih belajar untuk memiliki ya akhlak yang baik dalam interaksi sosial kita sebelum kita menyelami samudera ilmu pengetahuan. Nah, ternyata ini menjadi sesuatu yang tren di zaman dulu, bahwa sebelum memasuki dunia ilmu ditempa dulu moralnya, etikanya, karakternya. Ya, nah, belakangan kan ada pendidikan karakter misalkan. Nah, ini kita juga lihat ya perkembangan di beberapa negara maju seperti di Jepang misalkan. Yang kami lihat sendiri ya di Jepang ya anak-anak itu tidak dipelajari ilmu dulu sampai kelas 3, itu yang diajari adalah karakter, yang dibenahi adalah etiknya, yang diajari adalah moralnya gitu ya. Persis yang ya sudah pernah dilakukan oleh para pendahulu kita. Apa buktinya? Ya. Ada Al-Imam Ibnul Qayyim ya memberikan penjelasan soal adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahi. Mengukur parameter ya, seseorang itu bahagia dan tidak itu bisa dilihat dari adabnya. Kalau adabnya bagus, itu tanda bahwa dia itu sa'id, bahagia hidupnya. Falah, sukses, beruntung, berhasil hidupnya. Artinya kebalikannya, kalau adabnya nggak baik, itu sejatinya dia itu ada masalah dalam hidupnya. Ya. Tanda hidupnya ya ada problem, ya, ada kehancuran. Nah, itu bahasa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim, qillatu adabi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Ya. Orang yang adabnya tidak baik itu tanda bahwa dia ini syaqawah, syaki, dan syaki sa'id itu kalau di bahasa ya di hadis atau di penjelasan para ulama. Kita ini ditakdirkan apakah menjadi orang yang sa'id, bahagia, atau menjadi orang yang syaki, nauzubillah, ya, yang tidak beruntung, tidak bahagia. Jadi qillatul adab ya itu menandakan bahwa orang ini ada masalah. Ya, ada problem. Ada hal yang harus dibenahi. Maka kalau kita pelajari, kita baca sejarah di kerajaan ya, di kekhalifahan atau di mana saja ya tentang pemerintahan, pasti orang-orang yang nanti diproyeksikan akan menjadi raja, menjadi sultan, menjadi khalifah, menjadi pemimpin tertinggi, pasti dikirim ya, pasti ditempa ya untuk mempelajari manners ya, mempelajari etik, mempelajari moral ya, baru kemudian mereka ditempa secara ya kemampuan intelektualitasnya, kemampuan dalam ya mengelola ya konflik ya, strategi dalam berperang dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena memang ketika seseorang ya mempunyai ya kepekaan di dalam dia ya hidup dan berinteraksi sosial, soal etikanya, soal moralnya, berarti itu menandakan dia ya berhasil dididik ya dalam pendidikan yang terbaik ya, dalam ya dikemas, ditata hidupnya ya dengan benar gitu ya. Nah ini yang perlu menjadi panduan bagi kita semua, bahwa penjelasannya seperti itu gitu ya. Maka nanti di zaman-zaman awal ya Islam ya, ketika peradaban Islam ya mengalami puncak kemajuan gitu ya, ini para calon ulama sebelum memasuki dunia ya pendidikan, pengkaderan dan lain sebagainya itu diselesaikan dulu tuh
aspek-aspek moralnya, aspek-aspek etiknya. Ya, diajari dulu karakter yang benar, ya, termasuk juga manner dan lain sebagainya. Maka nanti ada penjelasan, ya. Ini Sufyan As-Tsauri, misalkan Imam Sufyan As-Tsauri, Amirul Mukminin fil Hadis julukannya. Beliau ini adalah seorang yang tinggi sekali posisinya, ya, dalam bidang hadis, dalam bidang ulumul hadis, ya. Bahkan dijuluki sebagai Amirul Mukminin, pemimpinnya, ya, para ahli hadis, gitu ya. Beliau mengatakan, ya, kana ar-rajulu idza arada yaktub al-hadis ta'addaba wa ta'abbada qabla dhalika bi 20 sanatan. Zamannya Imam Sufyan As-Tsauri ada, ya, aturan yang entah tertulis entah tidak tertulis, ya, yang betul-betul, ya, ketika seseorang mau belajar hadis itu, ya, konteksnya belajar hadis karena beliau memang, ya, dikenalnya sebagai ahli hadis, ya, selain ulama terkemuka pada zamannya, ya, beliau ini, ya, menurut cerita beliau, pada zamannya ketika seseorang mau belajar hadis tidak boleh langsung belajar hadis, ya. Apa yang dilakukan? Dia harus ta'adzabah, ditempa dalam pelajaran adab, ditempa moralnya, ditempa etiknya, ya, diajari cara beribadah yang benar, tidak ke aspek ilmunya tetapi ke aspek prakteknya, ya. Dan itu membutuhkan waktu 20 tahun. Nah, ini yang penting sekali yang kita perlu pahami. Nah, saya kemarin di salah satu masjid di Jakarta Timur, di Halim, di komplek TNI itu, ada jamaah yang bertanya, ya, Ustaz, ini apa masalahnya di dunia Islam ini? Kok kita melihat, ya, negara Islam, nggak usah jauh-jauh saja, kita diri sendiri. Kita ini negara Islam paling besar seluruh dunia. Tapi yang kita temukan, akhlak Islam itu nggak kelihatan, ya. Justru ketika kita melihat negara-negara kafir yang mayoritasnya penduduknya tidak beragama Islam, justru akhlak-akhlak Islam yang dijadikan, ya, apa yang kita sebut sebagai akhlak, apa yang kita sebut sebagai adab, mereka praktekkan, kita tidak, gitu. Apa masalahnya? Nah, ini yang kemarin salah satu yang kami jawab adalah kita ini belajar Islam hanya sebagai doktrin, ya. Guru-guru kita, ya, termasuk para ulama, termasuk para ustadz, termasuk para dai ini lebih banyak menyampaikan Islam sebagai doktrin, bukan sebagai values, gitu. Islam sebagai teachings, bukan sebagai values. Itu masalahnya. Kita bisa benar waktu di masjid, pas keluar masjid, ya, ada masalah. Beberapa waktu lalu juga di Taman Buri Bintaro juga ada yang nanya tuh, ya, katanya, Ustaz, saya kok kalau di masjid itu, ya, bagus bener, ya, bisa duduk tenang, duduk teratur, ya, anteng gitu, dan dengarkan kajian dan seterusnya. Pas keluar dari masjid balik lagi, ya, hal-hal yang tidak baik itu, ya, di jalan, ya, suka nyerobot, ya, di jalan klakson yang sesuatu yang sebetulnya tidak merupakan ajaran Islam, gitu. Nah, dan ada penjelasan juga dari para ulama itu. Saya pergi ke negara Islam tapi tidak menemukan Islam, tapi saya pergi ke negara yang bukan Muslim tapi saya menemukan Islam, ya. Nah, nanti ada isu negara Islam sampai negara Islami, ya. Beberapa waktu lalu kan juga ada survei itu, mana yang disebut negara Islami. Nah, ada negara Islam yang masuk, yang mayoritas penduduknya negara Islam nggak masuk, malah negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim malah masuk. Finlandia diantaranya yang dimasukkan dalam list tertinggi. Nah, ini kan persoalan bagi kita semua. Ini tugas bagi kita semua, ya. Bagaimana membenahi hal-hal ini, ya, supaya kita paham bahwa ilmu penting, tapi adab itu juga penting. Bagaimana sistem pendidikan kita yang lebih mengutamakan ke ilmu pengetahuan daripada karakter, daripada moral, daripada etik, ya, itu nanti juga akan ada dampaknya dalam kehidupan kita. Nah, maka kenapa nanti ada model pendidikan yang bernama pesantren,
Mari kita lacak akar pesantren itu. Akar pesantren itu sebetulnya mengikuti standar pendidikan, model pendidikan Rasulullah SAW. Di mana? Di Suffah. Ya, Rasulullah SAW itu ada yang ya kita perlu pahami. Suffah itu emperan masjid. Ya, orang-orang yang tinggal di emperan masjid itu disebutnya ashabus suffah atau ahlus suffah. Itu adalah orang-orang yang hidupnya dibiayai oleh Nabi Muhammad SAW. Living cost-nya dibiayai oleh Rasulullah SAW. Melalui apa? Rasul setiap kali dapat rampasan perang itu bukan untuk pribadi, ya, tapi dipakai, didistribusikan melalui ya ashabus suffah, diperuntukkan untuk ashabus suffah ini. Orang-orang di ashabus suffah ini adalah orang-orang yang tidak punya rumah, tidak punya keluarga. Siapa salah satunya? Salah satunya adalah Abu Hurairah. Kita sering mendapatkan hadis dari Abu Hurairah. Itu adalah orang yang hidupnya dibiayai oleh beasiswanya Rasulullah SAW. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang hidupnya dibiayai oleh Rasulullah SAW, ya, karena beliau tinggal di masjid, karena nggak punya keluarga. Tapi apa dampaknya? Melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu kita mendapatkan ajaran Rasulullah SAW. Ya, Abu Hurairah itu meriwayatkan 5.000 lebih hadis yang nanti itu semua ya menjadi corak beragama kita, ya, yang kita warisi dari Rasulullah SAW melalui orang-orang seperti Abu Hurairah. Dan ashabus suffah ini berhasil semua ditempa oleh Rasulullah SAW. Orang yang tinggal di masjid, yang hari-hari bersama Rasulullah SAW, hari-hari melihat kehidupan Rasulullah SAW. Ya, nanti ada Abdullah bin Umar, ya, bukan ashabus suffah, tapi Abdullah bin Umar itu ya ikut kemana Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar itu kan putranya Sayyidina Umar, ya, putranya khalifah nanti sepeninggal Rasulullah SAW, khalifah kedua. Tapi beliau meskipun ya putra sahabat elit, tapi berlaku ya terus mencari ilmu bersama Rasulullah SAW, mendengar, menyimak, ya, memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itulah yang dilakukan oleh ashabus suffah. Dan suffah ini, ashabus suffah ini, orang-orang yang tinggal di emperan masjid ini, nih nanti menjadi pilar-pilar penting yang tadi kami sampaikan. Nah, model inilah yang nanti kemudian ditiru oleh ya para ulama yang mendirikan pesantren. Sebelum para ulama di sini sebetulnya nanti universitas tertua di dunia itu ada beberapa. Ada Universitas Al-Azhar ya di Kairo, itu juga berdiri dari masjid. Tertua loh di dunia loh, bukan di dunia Islam saja, di dunia loh. Sebelum Barat punya universitas, Islam sudah punya universitas terlebih dulu. Dan itu ya dilahirkan oleh masjid. Ya, modelnya sampai hari ini di Al-Azhar itu ya belajarnya halakoh-halakoh dalam ruang yang terbuka. Gitu. Beda dengan kampus-kampus yang lain yang sudah di ruang yang tertutup, di kelas-kelas gitu ya. Kenapa seperti itu bentuknya? Karena ya memang mengadopsi, menerapkan ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika membina, menempa para sahabat yang tidak punya rumah di Suffah. Suffah, emperan masjid itu. Maka masjid ini juga harus menjadi ya sesuatu yang penting di kemudian hari dalam konteks mencetak generasi unggul, ya, generasi terbaik yang tidak hanya belajar ilmu tapi juga belajar adab. Nah, saya sedikit menyelipkan isu soal pesantren. Pesantren itu modelnya sama dengan ashabus suffah. Ya, kalau kita lihat sejarah, bukan pesantren yang sekarang ya. Kalau pesantren-pesantren yang awal itu persis sekali dibangunnya, pertama ada rumah kiai, lalu kemudian kiai bangun masjid atau musola, lalu kemudian dibangunkan kamar-kamar di dekat-dekat ya masjid atau musola, atau bahkan ada yang memanfaatkan musola atau masjid itu sebagai tempat tinggalnya santri-santri. Disitulah interaksinya kiai dengan ulama 24 jam. 24 jam. Jadi santri bisa melihat apa yang dilakukan ulama ini. Ya, benar nggak nih yang diomongin, yang diajarkan selama ini dengan yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Benar nggak nih? Kayak kita sekarang, para jamaah kan nggak tahu yang saya lakukan 24 jam. Karena posisinya berbeda, tempat tinggalnya berbeda.
Ya, tapi kalau para santri kan melihat langsung. Nih, selaras nggak nih omongannya? Nah, itu maksudnya keselarasan antara apa yang diomongkan dengan yang dilakukan. Itu prinsip-prinsip adab, itu prinsip-prinsip akhlak. Disitulah sejatinya pembentukan karakter itu terjadi. Kalau sedar menyampaikan ilmu, itu yang disentuh sini kan. Kognisinya saja. Padahal, ya kalau belajar ilmu, kemudian dipraktekkan, melihat contoh, melihat teladan, itu tinggi sekali, full kan. 100% kan yang didapatkan. Maka terlahirlah generasi-generasi yang tidak hanya pandai, tidak hanya cerdas dalam ilmunya, tapi juga dalam bersikap, ya, amat beradab dan berakhlak. Nah, ini yang kita perlu pahami, ya. Nanti ada istilah boarding kan, ya, di tradisi barat, ya, diasramakan. Ya, polanya juga sama. Ya. Tapi kalau dalam boarding kan atau penempaan di agama lain, ya, ketika figur sentralnya tidak bersama dengan, ya, para, ya, yang belajar di situ, ya pasti masih ada, ya, gapnya di situ. Figur sentralnya siapalah, ya, pemuka agamanya atau dalam konteks kita kiainya, itu harus tinggal di situ. Nah, sekarang kan banyak pesantren yang baru-baru ini, ya, figur sentralnya tidak tinggal di situ. Yang di situ adalah, ya, mentor-mentornya, gitu ya. Nggak lihat langsung, ya, nggak lihat langsung. Nah, di situ biasanya ada miss soal adab, soal akhlak, itu di situ. Pinter mungkin, canggih mungkin, ya, secara ilmu, parameter keilmuan, tapi dalam parameter akhlak, ya, masih ada hal-hal yang perlu dibenahi. Kenapa? Karena tidak melihat contoh, ya, tidak melihat teladan, tidak melihat role model yang bisa diambil. Nah, ini yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri dalam konteks kajian hadis. Dalam kajian lain, kadang fikih, kadang kajian tafsir, kajian yang lain-lain, para ulama juga melakukan ini. Ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun. Intinya, ya, mereka semua, ya, belajar ilmu pengetahuan itu, ya, sudah paham tahapannya, sudah napak, ya, ke bumi, gitu. Ya, ketika dia belajar, oh, kenapa saya harus belajar ini? Ya, karena ada tuntutan begini. Ya, kenapa ayat ini yang, ya, dipelajari lebih dulu? Kenapa hadis ini yang dipelajari lebih dulu? Ya, misalkan nanti ada istilah hadis musalsal. Hadis musalsal itu adalah, ada disebut hadis musalsal awaliyah. Hadis yang secara turun-temurun, ya, itu menjadi hadis yang pertama kali diajarkan. Ya, musalsal. Nah, musalsal itu macam-macam. Ada yang, ya, dengan salaman, ya, dengan pegang jenggot. Jadi belum belajar pegang jenggot, belum belajar dengan salaman dulu, ada model seperti itu. Nah, yang musalsal awaliyah ini, hadis yang pertama kali diajarkan oleh para ulama itu kepada calon penerusnya, kepada santri-santrinya itu, rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahimuna yarhamuhumur rahman. Para pengasih, orang-orang yang mengasihi orang lain, itu pasti akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih. Maka irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, kasihi orang-orang yang di bumi, maka engkau akan dikasihi makhluk Allah yang di langit. Itu yang hadis yang pertama kali diajarkan. Kenapa? Ya, itu diajarkan sesuatu tentang kasih sayang, tentang rahmah, ya, tentang bagaimana sikap kepada orang lain lebih dulu. Ya. Nah, ini yang kita perlu pahami. Maka kenapa ada gap antara doktrin sama values-nya Islam di masyarakat Muslim, di dunia Islam? Ya, karena ini yang kemudian terputus. Ya. Ada orang-orang yang nggak sabar pengen belajar ilmu pengetahuan pakai shortcut itu, ya. Nah, apalagi hari ini belajar Islam dari medsos, ya, belajar Islam dari YouTube, dari Facebook,
Apa kemudian terjadi yang dihasilkan? Berantem mulu. Tiap hari ribut aja. Kenapa? Ilmunya tidak untuk ke dalam. Menguatkan dalam dulu baru kemudian keluar. Ya, ilmunya ya semata-mata untuk litubahi, ya, untuk kebanggaan, ya, untuk nyalain. Nah, itu hal-hal yang menunjukkan bahwa dia ada yang salah dalam belajar. Kalau dia benar dalam belajar, rutenya benar dalam belajar, tadi belajar adabnya lebih dulu, baru kemudian dia paham urutan belajar ilmu itu dari mana saja. Ya, kita kan sudah di-clear nih, tasawufnya pakai tasawuf Ghazali. Ya, Imam Ghazali itu di kitab Ihya Ulumuddin, ya, itu menyampaikan ada ilmu yang sifatnya fardu ain, ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Kapan ilmu menjadi fardu ain wajib benar kita pelajari? Ya ketika amat sangat dibutuhkan. Contoh misalkan kita mau sholat. Ketika kita mau sholat, ya, ilmu soal sholat yang disebut fikih sholat itu harus kita punya. Supaya kita paham kapan gerakan yang membatalkan, hal apa yang keluar dari tubuh kita yang kira-kira membuat sholat kita salah, ya, tidak sah atau batal, ya. Harus tahu gitu. Bacaan apa, ya, bacaan ini harus lengkap atau tidak, gerakan sholat ini seperti apa saja. Kalau orang lain berbeda dengan gerakan kita, apakah dia pasti salah atau kita yang salah, ya, atau jangan-jangan dua-duanya benar karena berbeda mazhab saja. Ini kan soal ilmu dan wajib kita belajar. Fikih haji kapan menjadi wajib, kapan menjadi fardu ain bagi kita? Ketika kita mau haji. Kalau kita nggak mau haji, nggak wajib, belum fardu ain. Ya kita belajar boleh, tapi belum fardu ain. Tapi kalau kita mau haji, wajib. Supaya apa? Pas haji, bener haji kita. Saya ketemu nih orang haji, ya, waktu di Arafah, haji itu kan Arafah. Di Arafah dia ngerokok saja. Ngobrol saja minas sobahilal masa dari pagi sampai sore. Lah, terus hajinya di mana? Ini kan persoalannya karena tidak belajar fikih haji, tidak membekali bekal untuk haji yang benar. Mau zakat, wajib kita tahu ilmunya zakat itu. Fikih zakat itu wajib. Kita undang ulama untuk datang. Ustaz, saya punya uang segini. Ya, uang segini, yang bergerak segini, yang tidak bergerak segini. Ya, ini harta saya. Ya, berapa zakat saya? Ya, itu kan kita harus tahu alur berpikirnya ketika kenapa kita harus keluar segini, kenapa kita, ya, harus menzakati objek yang ini, tidak objek yang itu, dan seterusnya. Misalkan rumah yang kita tinggali itu kan tidak kena zakatnya, tapi yang kita kontrakkan kena. Ya, kendaraan yang kita rutin pakai sehari-hari itu nggak kena, nggak terhitung. Tapi yang lebihnya yang dipakai sekali-kali, ya di garasi ada 3 misalkan, yang rutin kita pakai, ya itu nggak kena. Tapi yang nggak rutin kita pakai itu yang kena, karena jatuhnya bukan menjadi kebutuhan bagi kita. Nah, ini hal-hal yang kita perlu paham. Fikih puasa kapan kita penting mempelajarinya? Ya ketika mau puasa. Nah, ini yang terkait dengan ibadah, tapi terkait dengan ilmu pengetahuan. Kata Imam Ghazali, beliau sudah sampai menjelaskan mana yang penting, filsafat, matematika, atau apa, atau fisika, atau apa yang penting. Kata beliau, ya lihat kebutuhannya. Kalau di suatu waktu, di suatu masa, butuhnya adalah ekonomi, ilmu ekonomi yang paling tinggi posisinya. Kalau misalkan umat Islam itu butuh, karena umat Islam tertinggal di masalah politik, ilmu politik yang harus beres dulu. Nah, ini kita perlu pahami. Ya, bagaimana ya para ulama sudah memberikan kontribusi soal bagaimana kita memahami, ya, rute belajar ini. Tidak shortcut, tidak lompat-lompat. Mana ada yang belajar akidah tapi belajar ibadahnya enggak, belajar akhlaknya tidak. Ya, makanya yang terjadi itu. Ya, di kita hari-hari ini ilmu menjadi hanya bahan perdebatan, hanya bahan untuk mengolok-olok,
ilmu hanya dipakai untuk menyalahkan, nah itu pasti tidak belajar adab dulu. Ya, bahwa perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi kemudian melahirkan generasi-generasi yang terbaik seperti Imam Ahmad yang belajar kepada Imam Syafi'i dan berbeda pendapat tapi masih saling menghormati satu sama lain, guru dan murid ini. Imam Syafi'i yang muridnya Imam Malik, guru dan murid, berbeda pendapat, berbeda cara memahami dalil, berbeda dalam istimbatnya, dalam beliau menghasilkan hukum dari penggalian dari Al-Quran maupun hadis, tapi tetap menghormati satu sama lain, memuliakan satu sama lain, mendoakan satu sama lain. Itu hasil dari mereka yang belajar ilmu tapi didahului dengan belajar adab. Tapi kalau tidak belajar adab ya sudahlah. Generasi setelahnya yang kemudian perbedaan-perbedaan ini sampai membuat orang mau ya menghalalkan darah sesama muslim. Itu konflik-konflik setelah zaman Imam Mazhab itu, ya, itu sampai saling bunuh. Padahal guru sama murid yang pendiri mazhab-mazhab itu tidak begitu, saling menghormati satu sama lain. Imam Ahmad bin Malik itu, ya, Imam Ahmad bin Hambal maksud saya, Imam Ahmad bin Hambal itu, ya, muridnya Imam Syafi'i yang selalu dipuji oleh Imam Syafi'i. Padahal beda pendapatnya. Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya Imam Syafi'i, yang Imam Ahmad bin Hambal tidak ada orang di dunia ini, kata anaknya, cerita anaknya Imam Ahmad bin Hambal, yang didoakan ya melebihi selain Rasulullah SAW, tentu saja melebihi Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i yang paling banyak didoakan, saking ta'zimnya. Ya, Imam Ahmad ketika pergi ke rumahnya Imam Syafi'i, sholat subuh, Imam Syafi'i kunut, Imam Ahmad kunut. Kebalikannya Imam Syafi'i ketika berkunjung ke muridnya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal punya pendapat tidak kunut. Apa kemudian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Tidak kunut. Bukan, saya tahu dalilnya bahwa yang kunut itu salah, atau sebaliknya saya tahu dalilnya bahwa yang tidak kunut itu ya yang benar. Tidak begitu. Tidak ada perbedaan ya pendapat meskipun benar sekalipun ya soal furu'uddin ya, bukan usuluddin ya, bukan yang prinsip-prinsip agama, bukan soal akidah, ini kan praktek ya fikih kan. Tidak ada yang pernah mengalahkan pentingnya persatuan, karena persatuan itu di atas segala-galanya. Kalau ada orang yang ya justru membolehkan perpecahan gara-gara dia ingin mempromosikan pendapatnya sendiri, sudahlah, tinggalkan. Kenapa? Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, dari para sahabat, dari generasi-generasi awal. Di kalangan sahabat itu juga terjadi perbedaan pendapat, tapi saling menghormati satu sama lain. Sayyidina Umar itu pernah menegur Abu Hurairah. Abu Hurairah mempunyai hak jawab. Aisyah itu pernah berkonflik dengan Sayyidina Ali, tapi masing-masing saling menghormati satu sama lain. Ya. Sayyidina Ali itu ya oleh keluarganya Sayyidina Utsman dianggap ada konflik, ada masalah. Ya. Tapi yang menyelamatkan Sayyidina Utsman ketika dikepung oleh para pemberontak itu Sayyidina Ali bersama keluarganya yang melindungi. Kenapa? Tidak ada yang lebih penting melebihi persatuan. Soal furu'uddin, bukan soal usuluddin. Yang ini yang kita perlu pahami betul. Perbedaan-perbedaan ini sudahlah. Ya, saya sudah menyampaikan di masjid yang mulia ini. Ya, kalau imam kita kunut, kunut semua. Ya, kalau imam kita tidak kunut semua. Kenapa? Itu yang dicontohkan oleh generasi salaf. Ya, itu tadi. Dan contoh kasusnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal itu banyak dipraktekkan di kita. Jangan jauh-jauh di kita. Ya, Kiai Syafi'i Hazami yang tokoh NU yang di Kebayoran Baru, imam besar Kebayoran Baru, ulama penting Betawi yang di Kebayoran Baru, bukan Kebayoran Baru, maaf, Kebayoran Lama, itu bersahabat baik dengan Buya Hamka, ya, ulama penting di Muhammadiyah, ya, imam besar di Masjid Kebayoran Baru yang sekarang namanya adalah Masjid Al-Azhar. Buya Hamka ketika berkunjung ke
masjidnya, sholat subuh di masjidnya Kiai Syafi'i Azami ini disaksikan oleh murid-muridnya, kunut. Kebalikannya Kiai Syafi'i Azami berkunjung ke Masjid Al-Azhar sekarang, Masjid Kebayoran Baru dulu, ya, beliau tidak kunut. Kenapa beliau bisa seperti itu? Ya karena begitulah yang diajarkan oleh ulama-ulama yang memang belajar adab dulu sebelum ilmu. Nah kita kan kadang dapat ilmu dari sharean orang, kita nggak pahami duduk persoalannya, spektrum perbedaan ini seperti apa, kita nggak paham. Yang penting itu sama dengan aliran kita, yang penting itu kelompok kita, ya udah itu yang paling benar, dan itu nggak benar. Ya. Kenapa? Ada kebenaran soal furu'uddin, bukan usuluddin ya, soal furu'uddin yang ya nanti ada perbedaan-perbedaan itu. Dia punya perbedaan, dia punya versi, kita juga punya versi. Ya, dia benar, kita juga mungkin benar. Dia salah, kita juga mungkin salah. Jadi jangan sampai kita punya anggapan dia pasti salah, kita pasti benar. Itu persoalan sudah. Itu tanda kita belajar ilmu tidak mempelajari adab. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kami lanjutkan lagi. Bahkan nanti salah satu muridnya Imam Malik, namanya Imam Ibnu Wahab. Pokoknya ulama yang hebat itu adalah ulama-ulama yang melahirkan ulama-ulama. Kalau ulama yang belum melahirkan ulama, ya belum hebat. Ya, jadi ukuran keulamaan seseorang itu bukan viralnya, ya, bukan dia diundang sana dulu, tapi dia melahirkan ulama-ulama dulu. Ya sama kayak kita sekarang kan, ukurnya cuma kan kita kan parameternya kita naruh anak kita di kampus terbaik. Kalau kampus itu kemudian melahirkan ya orang-orang penting, ya. Kalau dulu ya melahirkan keulamaan. Ya, kita naruh di pesantren tertentu, ya karena di pesantren itu lahir para ulama-ulama penting yang ilmunya bermanfaat di lingkungannya masing-masing. Nah, Imam Ibnu Wahab yang melahirkan, yang dilahirkan dari madrasahnya, dari pesantrennya Imam Malik, mengatakan begini, "Man naqalna min adabi Malik aktsar mimma ta'allamna min ilmihi." Saya ini, kata Imam Ibnu Wahab, waktu nyantri di pesantrennya Imam Malik, waktu belajar di madrasahnya Imam Malik, waktu ikut di majelisnya Imam Malik, justru lebih banyak mendapatkan manfaat dari adabnya Imam Malik. Saya lihat langsung apa yang dilakukan oleh Imam Malik, bagaimana beliau memperlakukan tamu, bagaimana memperlakukan orang tua, bagaimana beliau memperlakukan anak-anak, bagaimana memperlakukan kaum wanita. Ya, itu jauh lebih banyak daripada saya sekedar belajar soal ilmu. Para jamaah, kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW mengajari ya para sahabat, itu nggak ada majelis yang rutin, itu nggak ada. Tapi ajaran Rasulullah SAW itu bentuknya adalah values. Ya, para sahabat ngerekam. Saya ingin sampaikan apa yang disebut sebagai hadis. Hadis itu bukan hanya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau hanya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ya persis kayak saya sekarang ini. Ya, tapi para jamaah kan nggak ngelihat apa yang saya lakukan. Yang disebut hadis itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa sifatan wa takriran. Baik bentuknya ucapan atau perbuatan atau karakter Nabi atau keputusan Nabi. Ini kan nggak ada majelisnya. Ada kadang Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW itu nggak mau bikin kajian rutin. Khawatir para sahabat itu bosan. Nah, itu pertimbangan Rasulullah. Kalau pertimbangan sekarang pasti beda. Ya, kita perlu paham nih, ada sesuatu yang zaman Rasulullah SAW cocok, zaman kita nggak cocok. Gitu. Ya, gitu. Ya, kata ya yang kita lihat soal hadis ini dalam bentuk ya, pengajaran yang qaul, ya itu kita temukan tapi tidak selalu dari Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Kadang itu para sahabat yang nanya, ketemu di event tertentu, di momen tertentu, atau ada sahabat yang berkunjung ke rumahnya Rasulullah SAW bertanya tentang satu hal.
Itulah yang kemudian menjadi hadis, bukan dalam majelis seperti ini. Ya. Nah, kalau sekarang kan yang jadi quote-quote itu kan sesuatu yang dari majelis. Tapi kalau zaman dulu enggak, dari rumahnya. Ya, dari pertemuan di mana, di jalan, dalam perjalanan. Lihat ya, hadis soal sholat jamak, sholat qashar itu bukan disampaikan dalam momen kajian, momen belajar, bukan, tapi dalam perjalanan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Bagaimana Rasul memutuskan para sahabatnya yang bertikai, ada 2 yang bertikai gitu. Rasul memutuskan, itulah yang direkam para ulama, direkam oleh para sahabat yang kemudian menjadi hadis. Jadi apa yang kita sebut sebagai hadis itu praktek sosial. Apa yang berlaku di masyarakatnya Rasulullah, di para zaman sahabat, bukan sebagai teaching gitu ya. Bukan materi ajar, bukan. Tapi praktek sosial yang kemudian itu mendarah daging. Ya. Nah, maka kemudian kenapa orang seperti Bilal bin Rabah setelah Rasulullah SAW wafat nggak mau tinggal di Madinah? Ya, beliau hijrah ke Syria. Ya, kenapa? Berat bagi Bilal bin Rabah. Pengalaman berinteraksi dengan Rasulullah SAW yang kemudian hilang sepeninggal Rasulullah SAW. Membekas sekali, bukan karena diajari, bukan. Karena interaksi yang luar biasa, yang memuliakan, yang Bilal bin Rabah sebagai orang kulit hitam yang pada zaman itu, ya sampai hari ini juga kan, orang kulit hitam itu selalu kelas 2, kelas 3, kelas bawah lah. Tapi oleh Rasulullah SAW diangkat derajatnya menjadi orang yang penting, dalam figur penting dalam kegiatan sholat. Wah itu. Jadi gak sanggup Bilal bin Rabah itu ya berada di Madinah sepeninggal Rasulullah SAW. Kenapa? Terlalu indah pengalaman ya berinteraksi dengan manusia mulia yang bersama Rasulullah, yang bernama Rasulullah SAW. Pergi beliau karena gak kuat. Ya, setiap kali adzan ya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau gak kuat, ya air matanya pingsan dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian beliau akhirnya hijrah sampai bertahun-tahun, baru kemudian kembali lagi karena dirindukan oleh orang Madinah azannya. Tapi itu pun gak kuat. Nah, ini yang kita perlu pahami, bahwa apa yang dimaksud adab di sini konteksnya adalah terkait dengan sesuatu yang memang diterapkan ya dari hasil pemahaman soal ilmu yang kita dapat dari Al-Quran, dari hadis, dari penjelasan para ulama. Jadi kita perlu bedakan, ada al-ilmu lil ilmi, ilmu yang kita pelajari untuk memang kita menjadi orang berilmu. Tapi ada yang al-ilmu lil amali, ilmu yang kita dapat itu kita amalkan. Nah itulah yang turunnya menjadi adab, menjadi akhlak, ya, menjadi amaliyah ibadah kita. Ilmu lil ilmi ini ya kepentingan kebutuhan para ulama, tapi kita yang awam kebutuhannya adalah yang paling mendasar adalah al ilmu lil amali, ilmu yang untuk amal. Nah, bahkan nanti sebagian ulama yang menekuni ya dunia kebijaksanaan, para ulama yang meniti jalan ya tazkiyatun nafas, meniti jalan tasawuf, ya, mengatakan begini, al-adabu fil amali alamatu qabulil amali. Ketika kita dalam beramal, ya, kok kita menerapkan adab, ya, itu tanda amal kita diterima. Contoh, kita ke masjid, itu kan amal. Kita berada di masjid, itu kan amal. Kita duduk seperti ini kan amal. Tapi ketika kita duduk di masjid, masuk masjid, kita terapkan adab fil masjid. Ya, atau ada di penjelasan al-adab fil masajid, etika yang harus kita amalkan ya pada saat di masjid. Ya, tidak ngobrol yang urusannya dunia, ya, duduknya seperti apa, masuknya mengutamakan kaki kanan daripada kaki kiri, ya. Terus kemudian ya memperbanyak ibadah selama di dalam masjid. Itu adab semua tuh. Kita fahami bahwa ini rumahnya Allah, perlakukan ini sebagai rumahnya Allah.
bukan perlakukan, ya tidak membicarakan hal dunia, tidak membicarakan persoalan politik. Itu ada penjelasan-penjelasan dan itu adab. Ya. Bahkan nanti Rasulullah SAW itu menegur orang-orang yang berjualan di masjid. Mendoakan, bahkan doanya itu agak ekstrim. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan doanya, la rabahakallah. Ada orang jualan di masjid, la rabahakallah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi keuntungan daganganmu di masjid. Enggak boleh. Mau jual apa kek? Enggak boleh. Ya. Tuh. Maka sekarang kan masjid-masjid itu ya, karena kebutuhan masjid juga tidak kecil ya, besar, kita pahami semua. Dipisahkan antara zona ibadah sama zona muamalah. Itu harus clear. Kita harus paham mana yang zona muamalah itu pengertiannya tempat itu tidak dipakai untuk ibadah. Tempat-tempat kayak di ruangan ini kan tempat yang memang dipakai untuk ibadah, nggak boleh. Dalam konteks apa? Satu. Yang kedua, adab yang terkait dengan di masjid tuh, ya, nggak boleh nyari barang hilang. Ya, kalau sandal swallow yang hilang ya itu ya. Kalau sandal yang mahal-mahal hilang itu nggak boleh dicari juga. Ya, itu adabnya dan Rasulullah SAW menyampaikan. Ya, dan Rasul jangan dicari barang yang hilang di masjid. Kenapa? Innal masajida la tubna lihadza. Masjid itu dibangun bukan untuk nyari barang hilang. Pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu dibangun bukan untuk tempat jualan, tapi dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di masjid. Kalau kita bisa melakukan itu, ya, maka itu tanda amal kita berada di masjid diterima oleh Allah. Sama tuh. Soal ketika khutib sudah khutbah, apakah ketika kita terlambat datang, kita sholat sunnah atau langsung duduk? Berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan boleh sholat sunnah, tapi harus cepat. Ya. Ada yang mengatakan juga, ya, nggak perlu. Ya, langsung aja duduk. Ibadah ketika khutib sudah naik di atas mimbar, itu kita mendengarkan. Itu ibadah loh. Jangan sampai, banyak juga yang saya sering lihat juga tuh, ketika khutib di atas mimbar dia baca Quran, ya salah itu, bukan benar itu. Ya, ibadah pada saat khutib ya berada di mimbar, yang dengerin khutbah itu ibadahnya, bukan justru ketika baca Quran itu salah. Ya, bahkan bisa dosa, apalagi kalau mengganggu orang lain dengan suara yang lebih kencang. Ya, ketika tak ada taklim dia baca Quran, bukan benar itu salah itu. Nah, ini adab-adab seperti ini kita perlu pahami, ya. Kalau kita bisa mengamalkan adab-adab seperti ini, ya, di masjid nih atau di tempat lain, sedang apa, sesuaikan adabnya. Ada kok kitab yang membahas soal adab-adab di mana saja kita lakukan itu tanda amal kita, insya Allah diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sejatinya kita bisa beribadah, itu tanda Allah ridho pada kita. Sejatinya ketika kita bisa beradab dalam beribadah, itu tanda Allah merahmati kita. Jadi jangan dikira ketika kita bisa sholat jamaah di masjid, apalagi lagi hujan-hujan dingin seperti ini, bisa sampai di masjid, itu kehebatan kita murid. Enggak. Allah campur tangan, ya, nuntun ubun-ubun kita, melangkahkan, menguatkan, ya, dari rumah ke masjid, itu Allah, ada campur tangannya Allah. Karena kita perlu bersyukur, karena itu rezeki dari Allah SWT. Beberapa bagian akhir dari apa yang kami ingin sampaikan pada kesempatan pagi ini, ada penjelasan juga dari Tawus bin Kaisan. Al-Imam Tawus bin Kaisan, kata beliau di kitab Jami' Bayanil Ilmi karya Ibnu Abdul Bar, ya, halaman 519 jilid 1. Kata beliau, minas sunnati ayyuqara al-alim. Di antara, ya, sunnahnya Rasulullah SAW adalah kita memuliakan orang yang berilmu. Apa ini maksudnya? Dalam konteks pembahasan kita, salah satu adab dalam mencari ilmu supaya ilmunya masuk, bukan ke sini keluar lagi, bukan? Kan orang biasanya masuk telinga kanan keluar ke telinga kiri, enggak. Ada yang masuk kanan keluar lagi, gitu. Mental, nggak ada masuknya sama sekali, gitu. Ada yang kayak gitu, ya.
supaya ilmunya nancap, ilmunya berkahi, ilmunya yang mengubah kehidupannya, hormati orang yang menyampaikan ilmu. Siapa saja. Ya. Bahkan ketika guru kita berbeda pandangan dengan kita, tetap hormati. Ya. Bukan kemudian selagi ya tidak ada urusan dengan kemaksiatan, dengan dosa. Kalau pandangan-pandangan, perbedaan-perbedaan pendapat, kalau dia guru kita, tetap muliakan. Kenapa? Itu sunnahnya Rasulullah SAW. Rasul mengajarkan kita memuliakan yang sepuh, mengasihi anak, mengasihi orang, memberikan ya, keutamaan, keistimewaan kepada orang-orang yang mempunyai ilmu lebih dari kita. Ada nanti ayatnya kita pelajari nanti. Tapi itu yang dijelaskan oleh Imam Tawus bin Kaisan. Terakhir dalam konteks penjelasan soal apa yang kita bahas hari ini, mulazamatul ulama muddatan tawilatan min afdalil wasaili li talabil adabi wal ilmi. Kita berinteraksi dengan para ulama, orang-orang yang ilmunya sudah bagus, para salihin dalam waktu yang panjang. 24 jam full dalam waktu yang bertahun-tahun. Itu cara terbaik untuk mendapatkan ilmu dan adab. Ya, mendapatkan keistimewaan ilmu dan adab. Maka mari kita lihat orang-orang yang ditempa dalam pendidikan ya, yang sekaligus tidak hanya ilmu saja tapi juga adabnya, pasti beda. Pasti beda. Ya. Dia mempunyai kebijaksanaan, punya kearifan. Ya, tidak mentang-mentang, tidak mau menang sendiri, menganggap dirinya yang paling benar, yang lain salah. Pasti tidak ditempa dari adab yang benar. Tapi ya, orang-orang yang bisa memahami ada perbedaan-perbedaan, iya. Tapi menghormati perbedaan-perbedaan itu. Menganggap perbedaan bagian dari sunnatullah. Ya, kita bisa berbeda pendapat. Tapi ya sudahlah. Ya, kita bisa duduk berdampingan. Kita duduk bersama dan seterusnya. Itu tanda ya hasil dari tempaan tidak hanya ilmu kita tapi juga adab kita. Maka nanti sebagai kesimpulan dari apa yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, ketika ada penjelasan soal adab sebelum ilmu, dahulukan adab sebelum ilmu, itu maknanya bukan ilmu itu lebih rendah daripada adab. Tidak. Ya, kalau kita lihat surah Al-Mujadilah ayat 11 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang punya ilmu itu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Ghazali itu dulu ya, orang tuanya kan meninggal dalam kondisi atau pada saat beliau masih kecil. Yang mengasuh beliau adalah pamannya. Tapi pamannya secara ekonomi tidak kuat. Ya. Apa kemudian yang dilakukan oleh pamannya? Pamannya itu naruh Imam Ghazali di masjid. Ditempa di masjid, dibiayai oleh beasiswa masjid. Itu Imam Ghazali itu. Maka nanti ada ungkapan Imam Ghazali yang populer, "Talabtul ilma li ghairillah fa aba ay yakuna illa lillah." Aku dulu cari ilmu itu bukan karena Allah. Tapi ilmu itu ternyata kalau dicari pasti muaranya akan menuju Allah. Apa itu ceritanya? Ceritanya dulu itu Imam Ghazali mau belajar itu supaya bisa makan. Ya, pamannya itu naruh di masjid supaya living cost-nya Imam Ghazali dan saudaranya itu bisa makan di masjid. Tapi kemudian dari masjid itu beliau ditempa sampai kemudian menjadi imam besar masjid itu, menjadi ulama besar karena di situ sampai ada kampusnya nanti. Ya. Nizamiyah, bahkan sampai Imam Ghazali jadi rektor di situ. Ya. Ya. Dan menjadi figur penting yang meluruskan ya melencengnya umat Islam pada zaman Imam Ghazali ketika terlalu filsafat sekali. Ya, coraknya filsafat sekali. Diluruskan kembali untuk kembali ke Al-Qur'an, kembali ke hadisnya Rasulullah, kembali kepada turos ilmu-ilmu yang diwariskan dari ulama-ulama sebelumnya. Tidak hanya fokus ke filsafat. Maka beliau menulis satu karya namanya Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Mengendalikan orang awam untuk terlalu sibuk belajar ilmu kalam, ilmu teologi yang coraknya filsafat sekali. Nah, ini yang
penting yang kita perlu pahami. Jadi adab sebelum ilmu itu bukan berarti adab lebih tinggi daripada ilmu. Kita perlu paham juga bahwa kita bisa beradab, kita butuh ilmu. Tapi dalam ketika kita punya ilmu, kita penting menghiasi ilmu itu dengan adab kita. Jadi dua hal ini seiring sejalan supaya kita tidak salah paham. Ya kan belakangan ini dalam kasus yang viral itu menganggap bahwa ya ini ya dai yang begitu ya berarti tidak punya adab, dia hanya punya ilmu saja. Ya, makanya di sini pentingnya adab sebelum ilmu. Ya, tidak begitu. Ya, adab penting, ilmu penting. Ya, dan saling menghiasi satu sama lain, tidak kemudian dipisahkan. Nah, ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini tidak hanya menjadi ilmu, tapi menjadi sesuatu yang kita usahakan untuk diamalkan.